Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi sarf, wadiyah, dan wakalah. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Eka Oktaviana, NIM 313. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sarf. Secara istilah atau terminologi terdapat beberapa definisi dari beberapa ulama sebagai berikut. Menurut Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa al-sarf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit. Menurut Abdul Ar-Rahman al-Jazairi mengatakan bahwa al-sarf ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya. Dari beberapa definisi di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa al-sarf ialah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Al-sarf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Selanjutnya adalah dasar hukum al-sarf. Dasar hukum al-sarf yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Praktek al-sarf hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dasar hukum al-sarf yang kedua adalah ijma ulama. Semua ulama sepakat boleh melakukan transaksi al-sarf, namun dari beberapa ulama memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Ketentuan tersebut antara lain, yang pertama dalam hal takabut atau serah terima di tempat. Yang kedua, yang rajah dari pendapat para ulama adalah pendapat jumhur bahwa takabut itu boleh tarakih atau ada masa jeda setelah akad, walaupun sehari, 2 hari, atau 3 hari, ataupun berpindah tempat selama kedua pihak masih belum berpisah. Yang kedua, pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan kalangan Az-Zahiriyah menyatakan bahwa bila sarf tidak dapat diserah terimakan seluruhnya, maka akad pun harus batal seluruhnya. Sementara Abu Hanifah dan 2 muridnya serta satu sisi pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Hanbali menyatakan bahwa yang sudah diterima akadnya sah, sementara yang belum diterima akadnya tidak sah. Selanjutnya adalah rukun dan syarat-syarat al-sarf. Rukun al-sarf ada 5. Yang pertama penjual atau bai, yang kedua pembeli atau musyari, yang ketiga mata uang yang diperjualbelikan atau objek, yang keempat nilai tukar atau si'rus sarf, yang kelima ijab qabul atau sigat. Untuk syarat-syarat al-sarf, yang pertama harus ada serah terima sebelum iftirak atau berpisah, yang kedua al-tamatsul atau sama rata, yang ketiga pembayaran dengan tunai, yang keempat tidak mengandung akad qiyar syarat.
Yang pertama yaitu sejarah diterima sebelum iftirak berpisah. Maksudnya yaitu transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Yang kedua yaitu al-tamatsul atau sama rata. Pertukaran yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu sama jenis. Yang ketiga yaitu pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu tidak mengandung akad khiyar syarat. Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-syarf, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jamhur ulama hukumnya tidak sah, sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Selanjutnya yaitu macam-macam al-syarf. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Misalnya, kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 Juni 2002. Penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juni 2002. Apabila tanggal 14 Juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari Sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Yang kedua yaitu transaksi forward. Transaksi forward disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan jumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu transaksi swap. Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersama sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dapat dilakukan pada bank lain yang sama. Yang keempat yaitu transaksi option. Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Kemudian prinsip-prinsip pertukaran al-syarf yaitu yang pertama tidak ada unsur riba, yang kedua sama nilainya, yang ketiga sama ukurannya menurut ukuran syara, yang keempat al-taqabul atau sama-sama tunai di masjid akad, dan yang kelima saling merelakan atau at-taradi. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs falas. Nah, yang pertama yaitu supply dan demand foreign currency. Yang kedua yaitu posisi balance of payment atau BOP. Yang ketiga yaitu tingkat inflasi. Yang keempat yaitu tingkat bunga. Yang kelima yaitu tingkat income. Yang keenam yaitu pengawasan pemerintah. Yang ketujuh yaitu ekspektasi dan spekulasi atau isu atau rumor. Nah, yang selanjutnya yaitu al-syarf dalam lembaga keuangan syariah. Menurut aturan Bank Indonesia, syarf merupakan jasa penukaran falas untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda sesuai dengan kebutuhan nasabah. Prinsip utama dalam melakukan perjanjian syarf adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai, dan tidak untuk spekulasi. Syarf membenarkan transaksi yang dilakukan untuk berjaga-jaga atau dalam bentuk simpanan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi syarf. Bila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai. Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Jenis transaksi valuta asing dalam perbankan ini terbagi dalam 4 kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu wadiah. Nah, wadiah ini dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Nah, tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan barang di sini adalah yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga di sisi Islam.
Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan, dan bank dapat mengenakan biaya penitipan atas barang tersebut. Nah, atas kebijakannya, Bank Syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat. Yang pertama yaitu bonus merupakan kebijakan dari bank sebagai penerima titipan. Yang kedua, bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal, tidak ditetapkan di muka. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat wadiah. Untuk rukun wadiah itu sendiri, yang pertama yaitu barang yang dititipkan. Yang kedua yaitu orang yang menitipkan atau penitip. Yang ketiga yaitu orang yang menerima titipan atau penerima titipan. Yang keempat yaitu ijab kabul. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat wadiah. Nah, yang pertama yaitu pelaku harus cakap hukum, balik, serta mampu menjaga dan memelihara barang titipan. Yang kedua yaitu objek wadiah harus jelas dan diketahui spesifiknya oleh pemilik dan penyimpan. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Jenis-jenis wadiah. Yang pertama, wadiah yad al-amanah. Merupakan titipan murni, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab, pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan. 2. Wadiah yad ad-damanah. Merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Wadiah yad damanah dalam usaha bank Islam dapat diaplikasikan pada rekening giro atau current account, dan rekening tabungan atau titipan atau saving account, yaitu bank Islam boleh menggunakan uang itu dalam proyek berjangka pendek. Aplikasi prinsip wadiah dalam perbankan adalah untuk produk tabungan wadiah dan giro wadiah. 1. Giro wadiah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 6 disebutkan, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadiah. Menurut Fatwa 2006 sebagai berikut. 1. Bersifat titipan. 2. Titipan bisa diambil kapan saja on call. 3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Karakteristik dari giro wadiah antara lain: 1. Harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh overdraft. 2. Dapat dikenakan biaya titipan. 3. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya menetapkan saldo minimum. 4. Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilet giro sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dan terakhir, dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip. 2. Tabungan wadiah. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadiah. Menurut Fatwa 2006 sebagai berikut. 1. Bersifat simpanan. 2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau on call, atau berdasarkan kesepakatan. 3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. 3. Wakalah. Wakalah menurut pandangan para ulama, yang pertama, menurut Hasbi Asyidiki, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak atau bertasyaruf. 2. Menurut Sayyid Sabiq,
Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah itu berarti perlindungan atau al-hifz, pencukupan atau al-kifayah, tanggungan atau al-damah, atau pendelegasian atau al-tafwid, yang diartikan juga dengan memberikan kekuasaan atau mewakilkan. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah. Yang pertama, wakil atau penerima kuasa. Yang kedua, mewakil, pihak yang meminta diwakilkan. Yang ketiga, objek akad berupa barang dan jasa. Yang keempat, ijab qabul atau serah terima. Syarat wakalah. Yang pertama, seorang mewakil. Diisyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain, dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain. Yang kedua, seorang wakil disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz. Yang ketiga, objek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil. Wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Objek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain. Keempat, ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Macam-macam wakalah. Yang pertama, wakalah mutlak adalah perwakilan yang tidak terikat syarat, yaitu perwakilan dari sebab nasab, yang mempunyai hak yang utama dari yang lain, yaitu ayah, untuk menguasakan akad di bawah perwakilannya. Yang kedua, wakalah muqayyah adalah perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Misalnya, seseorang ditunjuk sebagai wali berdasarkan surat wasiat atau ditunjuk berdasarkan keputusan pengadilan. Akad dalam wakalah, yang pertama, akad ayah, yaitu ayah berhak menjual menyewakan harta anaknya untuk keuntungan anaknya. Tetapi jika perbuatan ayah dapat merugikan anaknya, maka ayah mengganti kerugian ke anak. Yang kedua, akad wasiah adalah seseorang yang diangkat sebagai pemangku untuk mengurus diri dan harta anak yang masih kecil. Dasar hukum wakalah ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijma. Penggunaan akad wakalah dalam jasa perbankan adalah transfer uang. Transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diwakalai dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank, dan bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer jumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendebit rekening nasabah, dan proses terakhir yaitu bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berakhirnya wakalah, yang pertama bila salah satu pihak yang berakad wakalah gila. Yang kedua, bila maksud yang terkandung dalam akad wakalah sudah selesai pelaksanaan atau dihentikan. Yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut untuk salah satu pihak yang berwakalah, baik pihak pemberi kuasa atau pihak yang menerima kuasa. Yang keempat, hilangnya kekuasaan atau hak pemberian kuasa atau suatu objek yang dikuasakan. Yang kelima, meninggalnya salah satu dari 2 orang yang melakukan akad wakalah. Kesimpulan, al-sarf adalah perjanjian jual beli satu valuta dan valuta lainnya. Al-sarf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Wakalah itu berarti perlindungan atau al-hafiz, pencukupan atau al-kifayah, tanggungan atau al-damah atau pendelegasian atau al-tafwid, yang artinya juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Sekian video presentasi dari kami tentang al-sarf, wadiah, dan wakalah. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.